Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh desain bangunan dengan menggunakan BIM atau Building Information Modeling. Ini adalah waktu dulu saya mendesain sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit ya. Nah, ini di sini saya sebagai civil engineering, jadi saya membuat desain BIM untuk bangunannya, kemudian struktur pembesiannya, struktur tempat-tempat untuk menaruh mesinnya ya. Kemudian saya juga membuat landscape, kemudian bangunan-bangunan. Nah, ini adalah bagian depannya, jembatan timbang ya, atau weight bridge. Ini adalah tempat curahnya, loading sheet, kemudian office. Nah, ini adalah gudangnya. Dan pertama kita masuk di ini stasiun klarifikasi ya. Ini adalah tempat proses pemisahan minyak dengan air. Kemudian ini adalah nut kernel. Nut kernel adalah pemisahan antara biji kernelnya dengan sampah-sampah ya, atau serabutnya. Ini adalah boiler atau powerhouse. Nah, di sini adalah tempat sumber listrik yang digunakan untuk semua operasional pabrik. Nah, di sini adalah sterilizer station ya. Di sini tempat pertama pengolahan pertama kelapa sawit ya. Di sini buah direbus dengan suhu sekian bar, kemudian setelah direbus buah ini dipisahkan dengan janjangnya, kemudian langsung dipres di stasiun press ya, atau di klarifikasi tadi. Nah, ini struktur menggunakan struktur baja semua ya, dari ladder, kemudian kolom, kemudian hand railing, kemudian semua part atau semua komponen yang menopang mesin kita menggunakan struktur baja. Rata-rata kita menggunakan struktur WF dengan sambungan atau connection dengan bolt ya, atau baut. Untuk lantai sendiri menggunakan lantai beton K225 dengan finishing floor hardener ya di sebagian juga menggunakan material finishing keramik ya, yang heavy duty. Nah, ini saya menggunakan software Navisworks. Navisworks ini adalah hasil dari konvertan dari Revit ya, Autodesk Revit. Nah, di dalam desain ini ada 3 disiplin ilmu. Yang pertama dari mechanical waktu itu menggunakan Autodesk Inventor, kemudian ada electrical menggunakan Autodesk Revit juga, kemudian civil sendiri kita menggunakan Autodesk Revit ya. Kemudian ada piping waktu itu menggunakan ada software sendiri sih, saya lupa namanya. Di sini ada 4 kolaborasi disiplin ilmu ya, dikerjakan dalam satu bidang BIM. Nah, waktu itu kita mengerjakan secara berbarengan semuanya. Ketika ada perubahan di satu disiplin ilmu, dia otomatis akan mensinkronkan dan merubah di disiplin ilmu yang lain. Ini adalah salah satu kelebihan BIM ya, bisa dikerjakan secara bersama-sama, bisa langsung koreksi ketika ada perubahan di salah satu disiplin ilmunya. Nah, ini terlihat ada beberapa mesin-mesin ini menggunakan Autodesk Inventor ya, dan kemudian kolom-kolom steel penopang ini masuk ke dalam pekerjaan civil work ini. Waktu itu saya yang desain. Nah, di sini juga terlihat beberapa remote tombol motorized. Nah, di sini masuk pekerjaan electrical ini dikerjakan oleh tim sendiri. Nah, ini juga terlihat pipingnya.
nanti juga. Nah, di sini terdapat beberapa clash detection ya. Ini adalah salah satu lagi untuk kelebihan BIM. Jadi ketika kita setting elevasi, ketika kita setting panjangnya, ternyata diaplikasikan di BIM ini, dikonekkan, ternyata dia menabrak sesuatu, menabrak disiplin ilmu yang lain, seperti misalkan pipa dia menabrak struktur sipilnya, kemudian ada jaringan kabel elektrikal yang menabrak sistem pipanya. Jadi bisa terlihat di sini dan bisa diantisipasi ya, langsung bisa dilakukan perbaikan. Jadi ketika konstruksi nanti tidak ada sistem justifikasi lagi, semua sudah di-just di desain BIM ini. Diharapkan sih di lapangan tidak ada istilah lagi sweet at set ya, disesuaikan di lapangan ya. Nah, ini diharapkan bisa meminimalisir sampai 100%, tapi mungkin aktualnya sih pasti masih ada sih. Nah, sini adalah empty ban area. Jadi di sini adalah tempat buang sisa-sisa janjang kosong yang tidak terpakai. Tapi di sisa janjangnya juga bisa dipakai untuk pupuk. Ini adalah construction progressnya. Nah, ini terlihat struktur bangunannya, erectionnya masih sekitar 70% ya. Ini bisa dikerjakan paralel antara struktur bangunan dan mesin-mesin di dalamnya. Kita lihat boilernya sudah dikerjakan, waktu bangunan juga lagi erection ya. Nah, di sini terlihat bangunannya memang sangat tinggi karena di atasnya itu ada overhead crane. Jadi untuk maintenance segala macamnya kita menggunakan overhead crane. Nah, di samping pabrik ada sebuah waduk. Waduk sini adalah sumber air proses semua proses pengolahan ini ya. Nah, terlihat yang warna hijau itu adalah waduk ya. Jadi memang lokasinya dekat dengan pabrik untuk meminimalisir pemakaian pipa ya. Kemudian power untuk pompa. Ini adalah storage tank, progress storage tank. Atap menggunakan atap laisak ya, yang warna singalung, bukan yang color bond. Ini yang material bahan dasarnya menggunakan zinc ya. Ini adalah clarification station. Ini di area dalam ini adalah proses pertama pengolahan kelapa sawit. Nah, ini ada namanya sterilizer, jadi buah masuk kemudian direbus dengan uap panas ya, uap panas dari boiler tadi ya. Ini masih di sterilizer. Nah, untuk sistem distributing dari satu mesin ke mesin lain kita menggunakan conveyor ya. Ada banyak sekali conveyor di sini. Conveyor menggunakan electric motor untuk penggeraknya. Ini adalah powerhouse. Powerhouse di sini adalah sebagai sumber utama listrik semua operasional pabrik ini ya. Powerhouse ada dua sistem. Jadi yang pertama menggunakan bahan bakar, yaitu menggunakan genset. Yang satu menggunakan turbin. Turbin ini digerakkan uap panas dari boiler ya. Jadi dalam satu sisi boiler ini difungsikan sebagai proses, difungsikan juga sebagai penggerak turbin ya. Turbin menggerakkan alternator, dan alternator ini yang membuat listrik untuk semua proses atau semua yang menggerakkan motores pabrik ini. Biasanya genset digunakan di awal starting boiler ya. Ketika boiler sudah jalan, sudah mengeluarkan turbin full, biasanya full menggunakan turbin. Nah, ini adalah tangki-tangki klarifikasi.
Ini NAT kernel tadi. Nah, itu boilernya waktu itu menggunakan kapasitas 45 ton per jam. Dan material boiler. Nah, ini video saya ambil dari salah satu yang ada di YouTube ya. Ini adalah hasil tampak depan office. Nah, ini adalah tampak dalam untuk stasiun klarifikasi ya. Posisinya sama dengan desain ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya.